مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام حامد محمد الغزالي ومن علمني وأصول وفروعه إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang lahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع القدرة. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة حتى أوتي بقلائد من ذهب وفضة فقسمها بين أصحابه. فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد wallahi la in amaraka Allah an ta'dila fama araka ta'dilu faqala waihaka faman ya'dilu 'alaika ba'di. Falamma walla qala rudduhu 'alayya ruwaida. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, malam ini kita kembali bersilaturahim ke rumah baginda Rasulullah. Mungkin ini kajian terakhir keempat pertemuan kita, karena saya berharap minggu depan atau Selasa depan kita ada kepengen ngaji kitab Mbah Hashim Asy'ari. Jadi kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kitabnya tipis supaya kita juga menjadi bangga terhadap ulama-ulama yang ada di Indonesia yang punya catatan keistimewaan tingkat dunia. Beliau pernah ngajar di Masjidil Haram Mekah. Adabul Alim wal Muta'allim. Insyaallah minggu depan kitabnya ya. Biar kita dari awal bisa ada yang kita hatamin, karena kitabnya gak terlalu tebal. Tapi itu akan membimbing kita bagaimana menjadi kelak menjadi guru, menjadi murid. Kalau biasa kan ta'limul muta'allim yang biasa. Kita ngaji nanti Adabul Alim wal Muta'allim. Dan ini menjadi puncak kita bersilaturahim ke rumah Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya kita baca sholawat, kita berrukan semoga Allah kabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan semua urusan kita ya Rabbi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bihil wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghalibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi
sunanu bihi ragaibu wa husnul khatimi wa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Semoga Allah mudahin semua urusan kita. Karena ini saya punya guru waktu saya nyantri, ini bacaan kedua. Kalau punya hajat, santri kalau punya hajat level kedua, level menengah, maka santri dikumpulin sama kita punya guru, baca sholatan kamilah dari maghrib sampai isya. Jadi yang pertama kalau punya hajat rada kecilan dikit, entengan gitu, sholatan tunjina kita dikumpulin. Kalau guru kita punya hajat lebih besar lagi, sholatan kamilah. Nah kalau udah super besar baru kemudian kita dikumpulin, kita disuruh baca Al-Quran, hataman, simaan, muqaddaman namanya. Jadi semua santri dikumpulin, satu orang kebagian satu juz, tapi diulang 7 kali. Jadi kalau malam itu ada 100 grup, jadi malam itu 700 kali hatam, 30. Karena 30 dibikin satu grup. Cuman masing-masing dibacanya 7 kali. Jadi kita ngaji sampai jam 9. Memang ingin mengajarkan kepada santrinya kagak susah sebenarnya segala urusan. Kalau ente demen sama bacaan sholawat gitu, sebenarnya semuanya beres. Ini tahadud ini mah tadi ada kejadian rada aneh. Karena saya tadi ngajar di Ciledug di sana Al-Quran 4 itu jam 11 siang ya, mau siang. Tuh panasnya lagi sebelum jadi-jadinya tuh panasnya. Di atasnya tuh nggak pakai ini mah, pakai ada plafonnya, pakai apa namanya, jaringan tuh. Nah, panasnya kan kayak di open gitu. Tapi kemudian kita baca sholawat bareng-bareng sholatan kamilah, itu saja lah. Kita lagi merem gitu, langsung kebuka penasaran karena ada angin kencang, kemudian jadi mendung. Selama ngaji jadi mendung. Keberkahan sholawat. Wow. Itu semua kata jemaah ibu-ibu itu, ya Allah benar-benar di bacaan sholawat langsung kita jadi adem, nggak ada panas sama sekali, mendung sampai kelar ngaji, karena sampai jam 12 kurang seperempat gitu nanti. Dan panas, bayangin aja pendek, kemudian baca ringan, kayak masuk ke open gitu. Tapi begitu ngomong sholawat kudu tunduk alam, karena kemuliaan nama baginda Rasulullah. Ini tambah yakin tuh tadi itu. Wah iya tambah yakin baca sholat. Makanya sholatan kamilah mudah-mudahan urusan kita semua beres. Yang sedang sakit biar sehat terus, ya Allah angkat penyakitnya biar disehatin. Yang punya utang biar dilunasin semuanya. Giliran utang amin ini banyak juga nih.
Iya, dan baca sholawat insyaallah berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu afwihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrati. Ini penjelasan tentang pemberian maafnya Nabi, pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrati, sertanya berkuasa. Artinya Nabi memberikan maaf saat Nabi mempunyai kemampuan buat ngebales. Kalau dalam keadaan lemah gitu nggak berdaya, bukannya karena pemaaf, karena memang kagak bisa balas. Wah dia orangnya pendiam banget gitu, dia nggak marah digini-giniin, ya iyalah orang dia takut. Tapi ini ada kesempatan buat balas, ma'al qudrah, berkuasa. Nabi memberikan contoh kepada kita teladan tentang menjadi pemaaf kendati pun engkau mempunyai kemampuan buat membalas. Kan kalau orang yang pemaaf itu karena dia dizolimin gitu, pemaaf. Kan kalau orang yang habis bikin zolim kemudian datang namanya minta maaf. Ini pemaaf, memberikan maaf. Kadang-kadang orang minta maaf aja juga gengsi, susah juga. Mempunyai keluasan hati untuk meminta maaf terhadap kesalahan yang dia lakukan, maka itu juga orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Apalagi jadi pemaaf. Padahal orang pemaaf itu adalah orang yang dirindukan dengan surga. Orang dirindukan dengan surga. Pemarah itu nggak ada ceritanya dia menjadi orang yang dapat tiket ke surga kalau dia pemarah. Tapi kalau dia pemaaf, dia akan mendapatkan kerinduan dan jaminan untuk tempatnya di surga. Nah, sebelum kita masuk, kita biar tahu dulu tentang yang kita kaji ini. Surat Al-Imran, coba. Surat Al-Imran ayatnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang akhlak Nabi, Surat Al-Imran ayat, bentar. Dia juz 4 ya. Ayat Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Biar kita tahu nih, yang kita bahas ini adalah sesuatu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi mau tidak mau, kalau kita pengen nama kita diabadikan sebagai calon penghuni surga, kan kita udah yakin nih tentang adanya hari kiamat, adanya balasan neraka dan surga. Pol-polan, jangan cuma yakin doang, pastikan kau mempunyai ikhtiar untuk tercatat sebagai penghuni surga. Udah ketemu sudah? 133 ya. Bang Dirman mau baca? Jangan bang, nanti rusuh bang. Main badminton aja bang. Tiba udah kagak balik lagi ya. Udah sibuk ya. Udah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
dan barang siap dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, surga luasnya seluas langit dan bumi, bukan sewaru doyong. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disediakan buat orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi nggak nungguin duit banyak, dalam keadaan susah dia tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Diketahui aja ngerjain orang tua disuruh baca. Oh, makanya gitu. Tanya. Kesalahan orang, Menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang keempat, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka apa balasan buat mereka? Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebab sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Subhanallah, makasih. Jadi ini clear and clean, jelas dari Allah janjinya 4 hal kita kerjain. Pertama, infak dalam sarra wa dharra, lagi banyak duit ataupun pas-pasan. Kemudian menjadi orang yang menahan amarah, jangan gampang marah. Orang salah melulu, orang kudu sesuai sama kemauan dia. Marah mulu, intinya nggak ada ciri-ciri penghuni surga kalau pemarah. Yang ketiga, pemaaf. Ada orang yang berbuat salah sama ente, berikan kesempatan kalau dia mau minta maaf, maafin. Dan yang keempat adalah ketika engkau melakukan kesalahan, segera parkir. Jangan bikin dosa melulu. Emang kagak ada capeknya bikin dosa dari muda sampai tua. Dan jangan mengulangi terus-menerus dalam perbuatan itu. Jadi kalau 4 hal ini bisa dilakukan, ente telah mencatatkan nama ente sebagai deretan penghuni surga. Nah, ini ayatnya. Ada sungai yang mengalir, punya rumah ada sungai yang mengalir. Kalau masih di dunia kan solokan, bukan sungai. Air kotor dia. Tapi nanti akan mempunyai sebuah tempat yang di situ ada sungai yang mengalir. Waduh, enak bener tuh. Orang-orang kalau mau ngelihat pemandangan enak aja tuh, yang ada kolam renangnya kudu ke puncak, nyewa, bayar. Yang mau cakepan 1 malam 3 juta ya sejalan. Kalau yang cakep banget, ada sih yang 1 juta ya, sama aja kayak di sini gitu. Tapi yang janji dari Allah lebih besar. Nah, ini saya jadikan sebuah penguat bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi pada malam ini tentang sifat pemaafnya adalah akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling pemaafnya manusia, paling lembutnya. Dia nggak bisa hatinya keras, lembut dia, menjadi pemaaf, gampang kesian. Bahaya kalau kemudian jadi orang yang nggak punya kesianan sama orang, tega gitu. Jadi orang tega amat sih ente, nggak ada kesian-kesiannya. Sama seperti yang kita lihat
ente udah nggak bantuin, doain, tolongin, kesianin no saudara-saudara ente yang di Pulau Rempang, siang betul, dalam keadaan siang malam ketakutan, nggak bisa tidur, menjadi sesuatu yang tidak pernah diduga oleh mereka. Wa arghabahum fil afi, dan paling senangnya Nabi di antara mereka itu fil afi, pada memberikan maaf, ma'al qudrati, sertanya berkuasa. Jadi karena punya kemampuan kalau memberikan maaf itu, karena ada kemampuan dia untuk ngebalas, dia maafin. Bisa aja duit banyakan kita misalnya, terus teman saudara banyakan kita balas bisa aja, tapi enggak. Kalau umat Nabi Muhammad jangan, maafin, jangan dibalas. Kan biasanya orang akan mengerahkan kemampuannya. Kita melihat kemarin saudara-saudara kita tuh di daerah Bekasi, bentrokan. Itu kan karena sama-sama pemarah. Yang diajak orang-orang yang gampang pemarah juga. Antara ormas, coba bayangin kok bisa sama warga Indonesia yang kemudian mereka nggak punya kesian melukai orang lain. Padahal kesalahannya bukan sama dia. Bayangin tuh, yang namanya sifat pemarah nggak langsung sama dia cuma disambat. Dia juga nggak tahu duduk permasalahan yang sungguhnya, kadang-kadang nggak tahu. Kita dengar ada orang yang sampai mati gara-gara kayaknya enteng banget tuh nyawa orang. Dia kagak tahu bahwa akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ya kan masalah kecil tuh, masalah angsuran mobil katanya. Dia kagak tahu menahu sampai kayak begitu kalau punya sifat pemarah. Gelap matanya. Namun gue bilang semoga negeri kita dijagain dari perpecahan. Karena memang potensinya selalu banyak. Kita dengar tuh, melihat di daerah mana tuh kantor bupati dibakar. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan ya. Makanya kalau pada ngaji, pemimpinnya kalau ngaji ya jadi sayang sama rakyatnya. Rakyat kalau ngaji ya jadi hormat sama pemimpinnya. Ini dua-duanya kagak ngaji ya jadi bencana mulu yang ada. Nggak diingetin siapa nabimu. Nabimu adalah Nabi Muhammad. Kalau nabimu adalah Nabi Muhammad, maka beliau adalah seorang pemaaf. Hatta utiya biqalaida min dhahabin wa fiddatin, sehingga didatangkan kepada Nabi dengan kalung dari dahab, dari emas dan perak. Faqassamaha, maka Nabi membagi-bagikan. Itu pemimpin yang sejati itu. Dibagi-bagiin, bukan malah memperkaya diri. Ini kan begitu jadi pemimpin, begitu jadi anggota dewan, begitu jadi menteri, kekayaannya pasti naik. Kenapa? Karena dia memikirkan dirinya sendiri. Ya memang tanggung jawabnya masing-masing nanti di yaumil qiyamah. Ini oknum ya, tidak seberarti semuanya, tapi kebanyakan gitu ya. Kebanyakan begitu. Ya kalau giliran lagi mau begini, sama rakyat pada dekat semuanya, fotonya di mana aja dipasang gede-gede banget. Giliran udah kepilih mah kagak muntuk orangnya. Urusan rakyat nggak dipikirin lagi. Nggak yang mana, kebanyakan. Yang lempeng juga ada. Yang lempeng ada, nggak boleh dipukul rata. Cuman rada susah nemuin yang lempeng di mana orangnya. Tapi ada. Faqassamaha baina ashabi, maka Nabi membagi-bagikan itu harta yang didatangkan kepadanya berupa emas dan perak, dibagi-bagi baina ashabi, di antara para sahabat-sahabatnya. Faqama rajulun min ahli al-badiyati, tiba-tiba kemudian berdiri siapa rajulun, seseorang, min ahli al-badiyati, dari ahli pedesaan, dari penduduk desa, perkampungan, dari pelosok. Faqala, maka kemudian berkata itu lelaki min ahli al-badiyah, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wallahi, demi Allah, la in amarakallahu an ta'dila fama araka ta'dilu. Jikalau Allah memerintahkan kepadamu untuk berlaku adil, maka aku tidak melihat engkau berlaku adil. Tuh, Nabi dikata gitu sama orang kampung. Ahli badiyah berarti orang kampung pelosok, bukan orang kota. Yang kadang-kadang secara pendidikan gitu ya, secara adat, secara etika kurang gitu ya.
kurang. Kalau bahasa Betawinya ngomong kagak pakai diayak lagi, sekata-katanya gitu, sekata-katanya. Dia nggak tahu itu berhadapan dengan siapa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, seorang yang disebut pemimpinnya dari seluruh nabi dan utusan. Maka mendapati itu Nabi kemudian bersabda, faqala waihaka faman ya'dilu 'alaika ba'di. Kalau aku nggak adil, siapa lagi orang yang bisa adil setelahku? Kalau Nabi Muhammad nggak adil, siapa lagi yang bisa adil? Nggak ada, Bapak Ibu. Pemimpin seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada. Karena Nabi mencintai umatnya totalitas. Tidak pernah Nabi memikirkan untuk dirinya. Pasti yang dipikirkan adalah umatnya. Bahkan saat menjelang kematiannya, lisannya masih mengucapkan ummati, ummati. Dipikirin betul umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma walla, maka tatkala berpaling siapa itu rajul, habis ngomong begitu Nabi jawab, kemudian dia lewat gitu, pergi. Walla, falamma walla qala, Nabi bersabda, rudduhu alayya ruwaida. Kalau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panggil lagi tuh orang pelan-pelan tapi manggilnya baik-baik. Coba, udah nuduh Nabi masih maafkan, panggil dia, rudduhu alayya, balikin itu orang kepadaku, ruwaida, dengan lembut, pelan-pelan. Kalau ukuran kita sebagai pemimpin seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada posisi itu, wah, udah dibagiin, Nabi yang dapat Nabi bagiin kepada sahabat-sahabatnya, dibilang kagak adil. Sekarang kalau kita lihat bagaimana orang yang sampai belain orang yang dia pengen calonin menjadi pemimpin, sampai rela pemusuhan dan sampai ngata-ngatain. Jangan, Bapak Ibu, kita boleh punya pilihan, tapi tidak pernah engkau diperkenankan mengorbankan akhiratmu gara-gara belain orang yang kau cocok gitu. Pilih-pilih aja, nggak boleh golput kita. Tapi kemudian sampai pemusuhan, wah, itu makanya ada di TikTok tuh sejak lalu tuh ada himbauan suami istri berbeda dengan pilihan, nggak boleh sampai berantem. Seperti saya dan istri saya, kita berbeda pilihan tapi nggak berantem. Nggak lama bininya pergi marah gara-gara beda pilihan kan. Dia lagi mau nyontoin, nggak taunya bininya beda pilihan, ngambek. Jangan, itu cuma iseng-iseng doang di dunia, cuma iseng-iseng doang. Presiden ganti, entar ganti lagi, cuma iseng-iseng doang, ngebahagiain hidup di dunia. Tapi kudu punya pilihan, karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Mau milih siapa aja terserah, orang tanggung jawabnya masing-masing. Ntar yang ngerasain juga dia sendiri. Jadi jangan sampai kemudian mempunyai sifat pemarah dan bahkan membuka-buka aib saudaranya. Jangan, biar aja kita lihat aja tuh dia tuh orang berebut dunia sampai begitu. Warawa Jabir, dan telah meriwayatkan Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbidu linnasi yauma Khaybar min fiddatin fi thawbi Bilal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bagi manusia pada hari Khaybar, perang Khaybar, min fiddatin, dari perak, fi thawbi Bilal, di bajunya Bilal. Jadi Nabi megang, ditaruh, ini punya barang-barang, ditaruh di bajunya Bilal. Faqala lahu rajulun, maka berkata kepadanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'dil, berlaku adillah engkau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka faman ya'dilu idza lam a'dil faqad khibtu idzan wa khasirtu in kuntu la a'dilu. Celaka engkau, siapa lagi yang bisa adil? Faman ya'dilu, siapa yang bisa adil? Idza lam a'dil, kalau aku tidak berbuat adil. Kalau aku tidak berbuat adil, kau tuduh tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa adil setelah Nabi? Nggak ada.
Faqad khibtu, maka sungguh aku menjadi orang yang rugi. Uidan wa khasirtu, dan aku menjadi orang yang rugi. In kuntu la adilu, jikalau aku tidak berbuat adil. Mendengar itu ada Umar ibn Khattab. Faqala Umar, maka berkata Umar, faqala ala adribu unuqahu fa innahu munafiqun. Kata Umar marah. Dia tahu siapa Nabi, ini orang sembarangan aja ngomong. Pendukungnya yang marah, itu biasa, pendukung rada galakan. Rada galakan. Yang junjungannya kagak marah, dia yang marahnya sampai melampaui batas. Tapi kalau Umar ibn Khattab karena cinta kepada Nabi, nggak terima kekasihnya digituin. Kalau sekarang ada orang yang pimpinannya, junjungannya dihina, kemudian dia marah betul, bukan karena cinta, bukan. Ya tuh dia nyaut. Karena duit, cari muka ya. Karena cari muka. Ntar begitu dia jadi miskin mah junjungannya boro-boro. Kalau lagi banyak duit emang gampang nyari saudara, nyari temen. Yo, coba kalau kita lagi susah, kagak ketemu kita. Habis gusuran, habis jual rumah, wah banyak banget yang deketin. Gua mamang lu. Ketemu baru sekarang udah aku mamang. Tapi giliran lagi susah kagak ada. Mereka tahu saja lah, enak banget yang punya saudara. Kalau jadi anak tunggal rada susah, diajak ngobrol kemana-mana, ngobrol sama apa. Beliau selalu ngomong itu supaya ngingetin, kalau punya saudara kudu akur, kudu lempur. Gak enak banget kalau nggak punya saudara yang cerita langsung pelakunya. Makanya yang punya saudara, beliau berkali-kali bilang, aneh kalau boleh ngiri-ngiri sama orang yang punya saudara. Saking asyiknya gitu kalau punya saudara. Udah punya saudara dimusuhin mulu. Ada orang yang punya saudara dimusuhin mulu, nggak pedoman benar tuh saudaranya. Dari mana-mana asal jangan ada di sini gitu. Kadang-kadang gitu sama orang lain takut, giliran sama saudara berani banget. Orang lain takut sama saudara berani banget. Nauzubillah. Nah, Umar ibn Khattab berdiri dia dan kemudian berkata, faqama Umar wa faqala ala adribu unuqahu fa innahu munafiqun. Bolehkah aku membunuhnya, memotong lehernya? Dipenggal sama Umar. Fa innahu munafiqun, karena sesungguhnya dia adalah orang munafik. Emang begitu Pak, kalau Nabi kita dihina kita kudu marah. Karena dia adalah kekasih Allah, disayang oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap kali kita mau azan itu selalu kita dengar ada orang yang mengawali dengan itu, saking cintanya Nabi SAW. Cuman begitu dia wasallimu taslima, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu nyuruh sholawat, lu nya kagak sholawat. Harusnya kalau misalnya pembuka itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia salat dulu tuh, baru adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya habis nyuruh sholawat, dianya kudu nyantain dulu gitu. Dan itu kan dia mengingatkan betapa cintanya dia sama Nabi dan mengajak kepada orang lain, ada perintah dari Allah untuk bersolawat, cinta kepada Rasulullah. Cakep tuh Pak. Itu di tanah Jakarta tuh begitu. Kalau tempat lain nggak pakai sholawat dulu di awal-awal. Saya nggak nemuin, langsung aja adzan. Kalau di Jakarta tuh yang sholawat itu saja, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kemudian dia kumandang adzan. Umar bilang, aku penggal saja lehernya Rasulullah, karena itu adalah munafik. Orang munafik kok berani gitu nuduh Nabi. Nabi bilang kalau aku nggak adil, siapa lagi yang adil? Faqala ma'adallah an yatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Aku berlindung kepada Allah akan bahwa berbincang manusia bahwasanya aku membunuh sahabatku. Jadi kata Nabi, kalau diturutin, dikabulin, tak jadi perbincangan. Masa Nabi membunuh sahabatnya sendiri? Gitu. Jadi sahabatnya
Masa ente saudara musuhin saudara juga, saudara sendiri? Jangan, kudunya dibelain. Kalau ente kagak bisa belain, jangan dimusuhin. Ini kagak, udah gak belain saudaranya, dia ngebelain musuh saudaranya. Gitu. Ada tuh yang begitu kan. Karena saking dia punya hati kebangetan tega sama saudaranya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, satu lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harbin, dalam peperangan. Ini dahsyat ini. Bagaimana Nabi menjadi pemaaf. Fara'au minal muslimina ghurratan, maka mereka musuh melihat dari orang muslimin ada celah, ada kelemahan pertahanannya. Faja'a rajulun hatta qama ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayfi. Maka datanglah seorang dari musuh itu sehingga dia berdiri di sisi kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya. Jadi lagi perang, pertahanan, kemudian ada penyusup datang karena ada kelemahan, sampai masuk penjagaan dari sahabat-sahabat itu lemah. Musuh sampai masuk mendekati berdiri di samping kepala Rasulullah SAW dengan pedang, bisayfi, dengan pedang. Faqala, maka kemudian ini musuh orang kafir Quraisy berkata, man yamna'uka minni, siapa yang mencegahmu dariku? Artinya siapa yang nolongin kau nih? Ini udah berhadapan kata musuhnya. Faqala Allahu, Nabi menjawab Allah. Makanya kita gak pernah ditinggalin Allah. Kita gak pernah ditinggalin sama Allah. Kalau kita sholat, coba kita lihat ayatnya, gak bakal ditinggalin. Allah bersama kita. Satu lagi nih ayat, satu ayat, karena biar kita yakin bahwa Allah gak bakal tinggalin kita. Surat Al-Ma'idah ya. Boleh yang lain mau baca? Ayatnya Surat Al-Maidah ayat 12. Yang terjemahnya yang mudahnya ntar yang baca, yang kesian hurufnya lari-larian. Al-Maidah ayat 12, sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la'in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, terjemahnya yang mudaan bolehlah baca, atau suaminya kita suruh baca biar kerjasamanya kelihatan. Kontak parah buat Bundirman. Dan sesungguhnya Allah bil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku berserta kamu. Sesungguhnya aku berserta kamu. Terus? Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, Allah selalu temenin. Kalau sholatnya dikerjain, nggak bakal ditinggalin Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dan menunaikan zakat, sedekah, beriman. Emang kalau yang baca mudaan begitu rada gancangan gitu.
Kalau yang tuaan dia pelan-pelan, atur nafas. Iya, jadi dia berzakat dan beriman. Nah, kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Wa aqrabtumullaha qardun hasanah, bahasanya pinjemin, meminjamkan hartamu kepada Allah, padahal harta itu dari Allah juga. Tapi apa yang akan dilakukan, yang terjadi pada orang itu? Pertama, dia ditemani oleh Allah. Yang kedua, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Apa artinya? Aku akan menutupi dosa-dosamu. Ditutupi dosa-dosanya. Kalau pinjaman ke Allah masih dipulangi berlipat. Kemudian bukan cuma itu doang. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam kemasukan serem banget orang kesurupan. Kemasukan. Ini yang muda, gimana kan yang tua aku baca. Emang tulisannya kecil ya. Nah, lanjutin. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya, tarik nafas pelan-pelan. Hilangkan semua pikiran tidak baik. Kayak orang lagi dihipnotis. Nyari lari hurufnya. Ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga dengan tanpa hisab. Allah tidak pernah meninggalkan. Ketika Nabi ditanya, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahmu dariku, nyelamatin engkau, siapa ya Muhammad? Faqala Allah. Jadi Nabi sudah dibukain itu pedangnya, sarung pedangnya, Nabi sendirian. Dan itu orang telah masuk ke jantung pertahanan kaum muslimin dan berada di samping Nabi, dan kemudian diangkatkan, dihunuskan pedang. Siapa yang bisa menolong kau ya Muhammad? Nabi menjawab, Allah yang akan menolong. Qala, maka kemudian berkata, fasaqata as-sayfu min yadihi, maka jatuhlah itu pedang dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengambil bisayfi dengan pedang itu. Wa qala, dan Nabi bertanya, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahmu dariku? Latihan. Begitu dia nyebut nama Allah, Nabi nyebut nama Allah, jatuh tuh pedang, Nabi ngambil. Kemudian dibalikin keadaannya, siapa yang bisa mencegahmu dari aku? Yang nolongin engkau siapa? Maka kemudian dia mohon-mohon kepada Nabi. Faqala kun khairu akhini, jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil keputusan. Giliran dia aja minta ampun tuh. Qala Nabi kemudian bersabda, Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau memang pengen selamat, ucapin syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Faqala, maka orang tersebut yang sudah dalam ketakutan jawab, la, aku nggak mau bersyahadat. Wah, mentalnya kuat nih orang, sampai tembus laknat. Udah mau dieksekusi, disuruh syahadat. Kalau syahadat selamat dah. Dia nggak mau dia untuk bersyahadat. Ghairu anni la uqatiluka, masih berlaku lagi dia. Selain bahwa aku tidak akan membunuhmu. Katon dia mau dibunuh. Dia pakai berjanji enggak, cuman aku nggak bakal membunuhmu ya Muhammad, gitu kalau bahasa kitanya. 8 pedangnya di tangan Nabi. Kalau kita makin gemes ketemu orang kayak begitu, udah kagak mau syahadat, pakai janji lagi. Enggak, aku nggak mau syahadat, dan aku juga janji aku tidak akan membunuhmu. Ya bagaimana orang dia lagi diancam? Ukurannya mikiran jadi. Ini orang emang kagak pantas hidup, bahasa kita begitu. Udah gak mau ngeliat matahari lagi nih orang. Kan kalau bahasa jagoan Betawi dulu begitu,
Lu masih mau lihat matahari nggak besok? Ngomongnya serem amat tuh ancaman. Mau lihat matahari lagi besok, disuruh tidur terus dia berarti. La ghaira anni, selain bahwasanya aku la uqatiluka, tidak membunuhmu. Tapi dia bilang wala akunu ma'aka, dan aku juga tidak mau bersamamu. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku juga tidak mau bersama kaum yang mereka memerangimu. Jadi kata dia, aku nggak mau syahadat Nabi, aku janji tidak akan membunuhmu. Ya, dia lagi diancam, dia pakai janji. Memang nyalinya gede nih orang berarti. Tapi aku tidak mau bersamamu dan tidak juga mau bersama kaumku. Jadi dia janji, dia nggak mau memerangi Nabi dan nggak mau juga bergabung sama musuhnya yang tadi dia disuruh untuk menyusup ke pertahanan kaum muslimin. Fakhalla sabilahu, maka Nabi membebaskan jalannya. Artinya disuruh pulang, nggak dihukum. Faja'a ashabahu, maka dia mendatangi kepada sahabat-sahabatnya. Faqala jitukum min indi khairin nasi, aku datang kepada kalian dari seorang yang sebaik-baik manusia. Dia datang selamat tuh kepada pasukannya. Aku baru dari ketemu sebaik-baiknya manusia. Musuh memuji Nabi. Musuh memuji Nabi. Kalau orang lagi ada maunya memuji kita, biasa itu mah. Tapi kalau musuh yang pernah mau membunuh kemudian memuji Nabi, ini adalah sesuatu yang hanya terjadi pada Rasulullah SAW. Maka itu jemaah sekalian yang berbahagia, kita diajarkan tentang sifat pemaaf. Kita sih nggak bisa kayak begini, kayaknya nggak bisa. Tapi paling nggak engkau menjadi orang yang pemaaf. Kan nggak mungkin juga orang sampai kayak begini ke kita. Nah kalau ukuran kita udah habis, ditangkap sekali. Makanya jangan pernah menjadi orang yang mempunyai sifat pemarah. Hidup kagak bakal tenang. Orang salah mulu, ente punya salah sama Tuhan aja nggak ente pikirin. Kayak dia nggak pernah punya salah gitu sama Allah. Menjadi pemarah terus. Enggak Ustaz, orangnya begini. Iya, ente juga banyak salah. Kalau Allah masih maafin ente, nggak ada untungnya kita menjadi orang yang pemarah. Maka silaturahim pada pertemuan keempat ini mudah-mudahan menjadikan diri kita untuk semakin menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita umat Nabi, masa bikin murid mulu tapi masih jadi pemarah mulu. Bikin murid girang banget. Jadi aja murid tanggal 6 ya, sekalian ngundang ya tanggal 6 Oktober ya. Sajalah dan pengurus masjid Al-Hidayah bikin maulid. Kita perlu datang karena ada bacaan sholawat yang kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Dan satu kali lagi sebelum kita tutup, kita baca sholatan kamilah supaya Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Dan semua anak keturunan kita diangkat dunia akhirat derajatnya, bahagia dunia akhirat dengan pangkat kedudukan baginda Rasulullah. Allahumma sholli kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil
rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alayna ya maulana hasir maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.